Check Out Sekarang Pay Later Caper menjadi salah satu tontonan Indonesia yang paling dinanti pada awal 2026. Mengangkat isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat urban, film ini berani menyoroti sisi gelap gaya hidup konsumtif dan praktik pinjaman online atau pinjol ilegal yang kian marak. Dengan balutan drama sosial yang intens, Caper tidak sekedar menyajikan hiburan, tetapi juga refleksi yang menohok tentang pilihan hidup dan konsekuensinya. Disutradarai oleh Surya Ardi Octavian, film ini merupakan hasil kolaborasi 3 rumah produksi besar, yakni Rapi Films, Scopi Film, dan Screenplay Films. Ardi juga terlibat langsung dalam penulisan skenario bersama Widya Arfianti, memastikan cerita yang dibangun terasa relevan, membumi, dan dekat dengan realitas sehari-hari. Caper berfokus pada sosok Tina, seorang perempuan muda yang pernah mengecap sorotan publik setelah menjuarai kontes kecantikan. Di mata orang lain, Tina terlihat menikmati hidup glamor dan penuh pencapaian. Namun di balik itu semua, ia terjebak dalam kebiasaan belanja berlebihan dan tekanan untuk terus mempertahankan citra sosialnya. Kebiasaan tersebut perlahan menyeret Tina ke dalam tumpukan hutang pinjaman online. Bukan hanya untuk memenuhi keinginannya sendiri, Tina juga harus menanggung biaya hidup adik semata wayangnya, Umski, yang menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tekanan finansial yang semakin menghimpit membuat Tina berada di persimpangan jalan antara menyerah atau mengambil langkah ekstrim. Keputusan nekat pun diambil. Tina memilih bekerja di sebuah kantor pinjaman online dengan harapan bisa melunasi hutangnya sendiri. Namun alih-alih menemukan jalan keluar, ia justru semakin masuk ke dalam pusaran bisnis pinjol yang penuh manipulasi, intimidasi, dan praktik tidak manusiawi. Di tempat kerjanya, Tina bertemu dengan Mail, seorang pria yang hidupnya porak-poranda akibat pinjaman online ilegal. Mail bukan sekadar karakter pendamping, melainkan cerminan dari banyak korban yang kehilangan masa depan karena jeratan hutang. Pertemuan keduanya menjadi titik balik penting dalam cerita. Melalui Mail, Tina mulai menyadari bahwa apa yang ia alami bukanlah kasus tunggal. Banyak orang jatuh karena sistem yang sengaja dirancang untuk menjebak mereka yang sedang terdesak. Dari rasa bersalah dan empati tumbuh keberanian dalam diri Tina untuk tidak lagi diam. Keduanya kemudian berusaha menelusuri praktik pinjol ilegal yang selama ini beroperasi di balik layar. Langkah tersebut perlahan membuka tabir bahwa bisnis ini melibatkan jaringan besar dan sosok-sosok berpengaruh. Setiap langkah yang mereka ambil pun semakin berbahaya, menempatkan Tina dan Mail dalam dilema antara keselamatan diri sendiri atau membongkar kebenaran yang selama ini ditutup rapat. Alih-alih menyajikan konflik berisik, Check Out Sekarang Pay Later Caper memilih pendekatan drama yang tegang namun realistis. Film ini menyoroti bagaimana gaya hidup konsumtif, tekanan sosial, dan literasi keuangan yang minim dapat menjadi pintu masuk menuju kehancuran. Tanpa menggurui, cerita mengajak penonton bercermin tentang kebiasaan berhutang, obsesi pada citra, serta keberanian melawan sistem yang timpang. Sosok Tina digambarkan bukan sebagai pahlawan sempurna, melainkan manusia biasa yang melakukan kesalahan, belajar, dan berusaha menebusnya. Selain Amanda Manopo sebagai Tina, film ini juga diperkuat oleh penampilan Devano dan Endra, Fajar Setboy, dan Jovialda Lopez, serta aktor senior seperti Lukman Sardi dan Sastra Silalahi. Film Check Out Sekarang Pay Later Caper dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 5 Februari 2026 dengan tema yang relevan dan cerita yang dekat dengan realitas. Caper berpotensi menjadi film drama sosial yang tidak hanya menghibur, tetapi juga meninggalkan bekas di benak penontonnya. Ya, itulah tadi review singkat tentang film Check Out Sekarang Pay Later Caper. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!